Selamat datang, Teocha dan Om Yoyo, di Social Experiment Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis. Sebuah rangkaian promosi dari film Bolehkah Sekali Saja Aku Menangis yang akan tayang di bioskop tanggal 17 Oktober mendatang. Terima kasih atas ketersediaannya Teocha dan juga Om Yoyo, karena hari ini kita akan bermain kartu pertanyaan yang sudah ada di depan hadapan kalian. Namun, sebelum kita memulai, izin boleh persilakan perkenalkan diri kalian dan sebutkan hubungan kalian itu sebagai apa. Oke. Halo. Gak mungkin gitu. Kesana ya. Aku Rosa. Aku adalah ibu dari Rizky Langit Ramadan. Mas Yoyo adalah mantan suami aku sekaligus ayah dari Rizky. Halo. Saya Yoyo, saya adalah mantannya Rosa dan saya adalah bapak dari Rizky Langit Ramadan. Selamat datang Teocha dan Om Yoyo. Jika kalian bisa menyebutkan dalam satu kata hubungan kalian itu seperti apa, kata apa yang akan kalian pilih? Mungkin dari Teocha dulu. Keluarga. Dari Om Yoyo. Family. Dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam kira-kira kalian kenal satu sama lain? Boleh dari Om Yoyo duluan. Berapa yo? Karena hubungan kita sudah berjalan 6 tahun ya kalau suami istri, dan sampai sekarang sudah 21 tahun. Okay. Ya 9 lah ya. Untuk Teocha? 7. Terima kasih atas kejujurannya. Aku Semoga nggak tahu soalnya. setelah bermain hari ini, kalian dapat menemukan rasa apresiasi baru terhadap satu sama lain. Sebelum kita bermain, izinkan saya menjelaskan sedikit cara bermainnya. Di atas meja sudah ada beberapa kartu, dan untuk saat ini mohon abaikan saja kartu-kartu yang berada di depan hadapan kalian. Abaikan saja. Kita akan bermain dulu dengan tumpukan kartu yang ada di tengah meja. Setiap kartu akan memiliki satu pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada lawan main, dan setiap pemain akan bergantian untuk mengambil satu kartu dari tumpukan tersebut. Kartu yang sudah selesai bisa diletakkan dalam wadah yang ada di sebelahnya. Jadi sekarang tanpa berlama-lama lagi, silakan Teocha boleh memulai dengan mengambil kartu yang berada di tumpukan paling atas dan ditanyakan kepada Om Yoyo. Sebutkan satu kalimat omong kosong yang pernah kamu terima. Omong kosong yang pernah aku terima Dari siapa? Dari mungkin orang terdekat. Bukan dari aku aja gitu ya. Omong kosong sudah dekat kali ya. Padahal masih jauh. Iya kan? Bisa. Silakan diletakkan Ini dalam sini, wadah. sini. Sini. Terima kasih. Sekarang aku ya. Silakan. Susah ini. Ceritakan satu memori yang sangat berkesan tapi tidak ingin kamu ulang. Ketika mau melahirkan, kemudian tiba-tiba dokter bilang bahwa salah satu denyut jantung antara aku sama Rizky itu nggak ada. Itu saat-saat dimana kayaknya aku nggak bisa berpikir gitu. Itu amat sangat bermakna dan sempat berdoa bahwa kalaupun ada yang harus hilang itu harusnya aku gitu. Nggak mau diulang. Iya, karena kebetulan aku juga di situ kan. Jadi dokter tiba-tiba harus bilang harus ada tindakan secepatnya. Karena kan persiapannya memang persiapan lahiran normal ya pada waktu itu. Ya semua syok sih, tapi alhamdulillah semua berjalan lancar dan Rizky juga terlahir sehat. Oh. Oke.
Kita mungkin boleh dapat jawaban yang dari pertanyaan yang sama dari Om Yoyo. Kira-kira satu memori yang paling berkesan tapi tidak ingin Om Yoyo ulang itu kira-kira apa? Apa ya? Pas dulu deh. Lanjut aja dulu ya. Boleh nggak lanjut? Boleh. Kan udah ngasih feedback tadi. Jika dirimu 10 tahun yang lalu melihat dirimu yang sekarang, apa yang akan ia katakan? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu aku harus ngomong apa gitu Sama diri kamu yang sekarang. sama diri aku. Apa yang kamu akan bilang? Kenapa nggak dari dulu? Apanya? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu memperbaiki Diri. kesalahan, memperbaiki diri. Si Sosa hebat sekarang. Asik. Kalau aku 10 tahun yang lalu melihat diri aku sekarang, aku akan bilang ternyata aku tidak perlu khawatir. Mungkin 10 tahun yang lalu aku adalah orang yang amat sangat khawatir akan masa depan, tapi ternyata alhamdulillah aku sekarang pun baik-baik aja. Terima kasih. Silakan Om Yoyo, pertanyaan berikut. Akui sebuah kenyataan yang selama ini masih kamu sangkal. Apa tuh? Aku yang harus jawab ya. Aku yang harus jawab. Aku ya. Oh, ini aku ya yang jawab ya? Boleh dijawab oleh Gue yang jawab ya. Akui sebuah kenyataan yang selama ini masih kamu sangkal. Apa ya? Mungkin rasa sayang aku sama kamu. Kalau aku selalu bilang sama diri sendiri bahwa aku baik-baik aja. Baik-baik aja, kuat-kuat aja. Dan emang pasti aku berusaha untuk itu ya. Tapi sejujurnya banyak hal yang sebetulnya aku nggak baik-baik aja gitu. Ceritakan sebuah hal yang membuatmu bangga terhadap diri sendiri. Aku kuat. Tegar. Aku berani menghadapi apapun. Aku berani untuk membela orang-orang yang aku sayang. Aku physically aku kuat dan aku selalu mencoba memberikan yang terbaik dalam setiap hal yang aku lakukan. Bapak sekarang, ceritakan hal yang membuatmu bangga terhadap diri sendiri. Ya itu salah satunya. Alhamdulillah aku sudah bisa lepas dari masa lalu, sudah bisa berdamai dengan masa lalu dan tinggal menjalani hari-hari saat ini dan ke depan dengan lebih baik lagi. Aku juga bangga. Tisunya boleh dipakai. Bapak sekarang. Sebutkan satu hal yang belum bisa kamu relakan.
Mungkin kepergian papa ya. Kepergian almarhum papa itu sangat cepat, mendadak, dan terjadi di saat aku masih tidak baik-baik aja. Jadi belum bisa memberikan balas budi ya ke almarhum papa, belum bisa menyenangkan. Tapi terlanjur Allah memanggil papa lebih cepat, dan sekarang hanya bisa mendoakan. Kamu apa? Sebutkan satu hal yang belum bisa kamu relakan. Nggak ada kayaknya aku. Jual rumah kemurahan kali ini. Kayaknya nggak kepikir sih. Kalau aku tuh kalau udah terjadi ya harus rela-rela aja. Mungkin ya. Menurutmu, bagaimana seharusnya hubungan ideal antara anak dan orang tua? Aku ngerasa hubungan aku sama orang tua aku alhamdulillah selalu hangat gitu ya. Saling support, saling menghormati, dan terbaik sih. Kayak aku merasa buat aku, orang tua aku adalah yang terbaik buat aku gitu. Dan pun juga dengan Rizky aku selalu berusaha untuk bisa seperti itu. Bapak? Kalau hubungan aku sama orang tua baik juga, baik dalam arti meskipun orang tuaku, mama kan cuek ya. Tapi aku berusaha untuk membuat satu grup WhatsApp gitu ya, grup keluarga gitu. Jadi ya di situ jadi lebih sering ngobrol, karena untuk ketemu Dijawab langsung sama kan, mama. Dijawab. ya meskipun agak lama ya, karena mengandalkan wifi. Di wifi terus. Gak ada wifi. Iya. Kira-kira dari kalau misalkan dalam konteks membesarkan Rizky sebagai sama orang tua, hubungan yang ideal untuk membesarkan anak seperti Rizky itu menurut Om Yoyo dan Teh Ocha seperti apa? Ya kalau menurut saya hubungan yang ideal itu kan sebenarnya hubungan yang saling terbuka ya, saling terbuka satu sama lain, dan nggak ada gengsi di situ. Ya meskipun kadang-kadang ekspektasi kita terhadap anak kan terlalu berlebih ya. Anak pengennya yang ini, tapi ya itu yang harus kita terima karena anak pasti berproses. Ya contohnya kalau bapak WA Rizky kan kadang-kadang nggak dibales atau apa, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting tetap ikatan batin itu tetap terjaga gitu. Idealnya seperti itu kali ya. Anak-anak zaman sekarang kayak emang Iya emang kayak gitu. harus Nggak ditelepon, anak kita Pak. doang, anak Yang lain juga gitu. teman-teman juga begitu. Harus ditelepon aja, Iya. Pak. Di telepon pun nggak diangkat. Kalau aku apa ya, nggak ada yang ideal sih kalau menurut aku ya. Maksudnya semua orang pasti punya cara masing-masing gitu. Cara berkomunikasi beda-beda, cara mengungkapkan perasaan atau kasih sayang dan berbeda-beda. Yang paling penting adalah bukan ketika senang sih, tapi ketika sulit satu sama lain akan ada buat Ya, buat yang tetap lainnya. saling support. Gitu. Ya. Oke. Wah, kartu terakhir. Aku ingin meminta maaf kepada diriku sendiri karena saya telah menzolimi diriku, saya telah banyak melakukan kesalahan, tapi itu semua terus terang saya tidak menyesali apa yang sudah terjadi, karena kita nggak bisa menghapus masa lalu. Yang ada kita hanya bisa
berbuat lebih baik untuk hari ini dan hari yang akan datang. Kalau ibu apa? Aku ingin meminta maaf kepada diriku sendiri karena aku sering abuse tenaga dan kekuatan badan aku dan pikiran aku. Karena aku selalu pengen lebih, menginginkan sesuatu lebih gitu. Makanya kadang-kadang badan aku mungkin tidak sesuai ya sama tekad aku yang terlalu besar dan keinginan aku. Jadi kayaknya aku harus bisa lebih bijaksana mungkin. Justru aku pengen mau bilang makasih justru sama badan aku karena selalu berusaha kuat dan sejalan antara pikiran dan kekuatan badan aku. Tarik nafas dulu. Gimana sejauh ini? Oke. Sudah ada hal baru yang didapatkan dari Wah, gemeter ya. Kadang-kadang kita suka lupa ya untuk bertanya sama orang yang paling dekat. Ya. Tapi itu yang aku lakuin sama Rizky sih beberapa bulan terakhir gitu. Karena ya sebagai orang tua kan juga pasti punya salah kan. Jadi aku sering tanya sama dia, apa sih hal yang nggak kamu suka sama bapak itu apa gitu. Jadi biar kita tahu juga kan bisa buat koreksi gitu. Iya. Gitu. Sekarang untuk membuat permainannya sedikit lebih seru, boleh kita undang satu pemain lagi untuk bergabung bermain dengan Teocha dan Om Yoyo? Boleh. Boleh. Silakan. Hai. Selamat datang. Halo Kak Reni. Halo, Boleh mungkin sedikit perkenalkan dirimu kepada penonton? halo, saya Reni, personal asistennya Ibu Rosa. Sekarang kita akan melanjutkan sedikit permainannya dan sekarang saatnya kita akan membuka kartu, tapi jangan dibuka dulu yang ada di depan hadapan kalian. Kita akan mulai dari Kak Reni. Silakan membuka kartunya dan menanyakan pertanyaan kepada orang yang ada di sisi kanan, yaitu Teocha. Pertanyaan yang ada di kartu tersebut. Adakah perasaan terpendam yang belum pernah kamu ungkapkan darimu untuk anakmu? Ada, pastinya. Aku suka ngerasa tidak adil aja sebetulnya. Aku sebagai ibu merasa kadang tidak adil karena waktu aku buat Rizky itu amat sangat sedikit gitu ya dibandingkan mungkin yang seharusnya. Karena aku harus membagi diri aku sendiri, waktunya adalah dengan pekerjaan untuk keluarga yang lainnya juga itu, dan tanggung jawab aku yang besar lainnya. Jadi rasanya kayak dengan keputusan aku berpisah gitu ya dulu, jadi ada hal yang kosong gitu mungkin secara kehidupan ya buat Rizky. Meskipun aku selalu berusaha yang terbaik gitu, tapi perasaan suka merasa bersalah itu cukup besar sih. Terima kasih Teocha atas jawabannya. Sekarang Teocha dipersilakan membuka kartu dan tanyakan kepada orang di depan hadapannya Teocha, yaitu Om Yoyo. Apakah kamu sudah merasa cukup sebagai orang tua? Belum lah, jauh dari itu. Karena aku sendiri sih pengennya sesering mungkin gitu ya bisa
bersama Rizky, tapi karena pekerjaan juga jadi nggak bisa lebih intens gitu. Tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin bisa sering gitu ya, sering menemani Rizky, dan banyak momen-momen yang hilang gitu saat tumbuh kembang Rizky. Nah itu yang pengen aku perbaikin, dan ya semoga aku bisa tetap menjadi orang tua yang bertanggung jawab buat Rizky dan bisa membimbing Rizky dalam menjalani kehidupannya, apalagi sekarang udah memasuki masa remaja ya. Jadi kalau dibilang cukup, nggak ada kata cukup, kurang terus. Thank you Om Yoyo. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang Om Yoyo dipersilakan membuka kartu yang ada di hadapannya yang ditanyakan kepada Kak Reni. Seberapa sering Rizky menyembunyikan sedihnya dari orang tuanya? Sering juga memang dia curhat. Saya kadang bertanya gitu, kenapa ya bapak sama ibu kok nggak barengan gitu awal-awal. Saya bilang sama ibu sementara memang nggak bisa bareng-bareng dulu, tapi lama-lama semenjak mungkin dia tahu ngobrol sama ibu kan, cerita gitu, akhirnya dia tahu sendiri. Saya bilang itu ibu lebih tahu gimana perasaan ibu, gimana nanti kamu akan tahu lebih dalam lagi. Dan akhirnya sampai sekarang ibu jadi ibu yang bisa jalanin sendiri. Terus akhirnya bapak juga kan sempat nggak diterima awalnya. Iya. Dan bapak bisa jadi apa ya, aku bersyukur gitu Rizky bisa menerima bapak sekarang, karena kan aku sedih juga waktu bapak susah sekali gitu Rizky bisa dekat sekali sama bapak, tapi untung sekarang dia udah bisa menerima bapak, membuka bapak gitu. Aku bahagia banget, jadi sekarang menjadi keluarga yang benar-benar keluarga yang menjadi satu gitu, walaupun bapak dan ibu tidak bersama gitu. Aku bersyukur sekali. Itu aja. Dan Rizky sekarang seneng banget gitu. Bapak, dengan bapak, gayanya bapak mengajak Rizky, itu kan beda stylenya bapak, dengan bapak guyon-guyon. Ibu dengan stylenya ibu yang strength ya, yang diceritakan. Ibu strength. Ibu tuh begini, ibu keras gini-gini. Dengan bapak guyon-guyon, itu beda gitu, dengan satu sisi yang berbeda. Tapi itulah, jadi aku seneng gitu dalam suatu keluarga itu jadi utuh gitu, walaupun nggak bersama. Iya. Itulah aku suka, seneng gitu sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan akan selalu seperti itu. Amin. Karena memang single parent itu kan cuman statusnya aja kan. Iya. Tapi pada kenyataannya kita juga tetap sama-sama dari dulu sampai sekarang. Dan aku bersyukur sih, aku masih bisa menemani kalian sampai sekarang. Sampai kapanpun ya Mbak. Insya Allah. Sabar. Thank you Mbak. Sebesar apa arti support system atau keluarga bagi masing-masing dari para pemain, dan mungkin boleh memberikan sedikit penjelasan terkait arti dari support system yang mungkin berarti terhadap masing-masing kalian. Aku ya bisa dibilang sama Bapak Yoyo gitu kan, kita udah
terputus ya secara hubungan sama Mbak Reni, nggak punya hubungan darah. Tapi justru support system aku yang paling deket, yang apapun yang hal yang terburuk gitu yang terjadi sama diri aku, mereka lah yang paling ada gitu, paling ada. Mbak Reni hampir 24 jam setiap hari sama aku. Mbak Reni paling tahu segala hal, keburukan aku, kekurangan aku. Bapak Yoyo gitu, meskipun kita nggak sama-sama tapi selalu care, selalu nanya, selalu siap. Aku sakit, aku apa segala macam itu selalu siap gitu untuk bener-bener. Rasanya keluarga itu memang bukan hanya yang dipersatukan oleh darah gitu ya, tapi orang-orang yang terdekat aku, buat aku adalah yang paling support system aku, paling luar biasa gitu. Dari Kak Reni. Iya, maksudnya kalau menurut aku bukan satu di ikatan aja ya. Maksudnya lingkungan yang membuat kita nyaman, membuat kita saling, bukan di luar dari ya di ikatan gitu aja. Itu membuat aku nyaman dan itulah support aku gitu. Kayak bapak, bukan siapa-siapa tapi itu jadi support aku. Ibu Rosa udah seperti saudara aku, membuat aku nyaman selama ini gitu. Terhadap diri kita, Diri kita sendiri, apapun itu membuat aku support aku. Dari Om Yoyo. Iya, jadi support system itu adalah energi positif ya buat kita, dan sampai kapanpun kita ini tetap keluarga gitu, apapun yang terjadi. Ya mungkin kalau dalam status hukumnya kita sudah bukan suami istri, tapi ikatan keluarga itu tetap ada karena di situ ada Rizky, dan kita juga saling menguatkan satu sama lain di saat kita lagi down, di saat kita lagi nggak cuma seneng-senengnya doang, tapi kita tetap berbagi, dan itu adalah hal yang luar biasa. Jadi kalau harta yang paling berharga itu adalah keluarga, itu benar sekali. Dan saya juga pengen terima kasih buat Mbak Reni dan Ibu Rosa karena tetap menganggap saya sebagai keluarga. Thank you. Terima kasih banyak kepada seluruh pemain atas keterbukaan kalian hari ini. Semoga dari hasil permainan ini kita bisa mendapatkan apresiasi baru terhadap satu sama lain. Kita telah tiba di akhir permainan kita. Namun tersisa satu kartu yang ada di dalam kotak itu. Siapa yang harus buka? Dibuka, dan Ibu Ocha boleh membacakan pertanyaan terakhirnya, dan pertanyaan terakhir bisa dijawab oleh setiap pemain. Jika hari ini adalah hari terakhir kita bertemu, apa yang ingin kalian sampaikan kepada satu sama lain? Tunggu Bapak dulu. Jika hari ini adalah hari terakhir kita bertemu, aku mau bilang terima kasih Bapak udah ya, aku bersyukur apapun yang terjadi sama kita tetap bisa seperti ini. Kita miliki anak yang luar biasa, yang hatinya selalu hangat, yang selalu bisa memaafkan kekurangan kita berdua. Terima kasih. Dan aku bisa maaf banyak hal yang kata-kata yang terlontar atau pikiran buruk aku dulu sama Bapak. Tapi yang pasti aku bersyukur Bapak adalah bagian dari hidup aku. Aku bersyukur sekali
dia punya sahabat yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, yang selalu ada buat aku, melebihi keluarga aku lainnya mungkin Datu. Susah sebagai kita, insya Allah mudah-mudahan kita selalu bisa bahagia sampai nantinya juga ya. Tapi aku minta maaf kalau aku juga selalu minta lebih. Selalu minta lebih sama Tatu, tapi Aku juga sebagai manusia pasti banyak kekurangan. Karena mungkin ibu banyak menuntut ya. Dengan kekurangan aku. Jadi aku minta maaf segala yang kekurangan aku, tapi aku tetap berusaha yang terbaik untuk Bubu. Aku selalu ingin insya Allah bisa selalu bersama Bubu, bersama keluarga Bubu, Rizky insya Allah, sampai Rizky besar nanti. Insya Allah. Sudah besar, Mbak. Maksudnya lebih besar lagi. Insya Allah kita bareng-bareng, insya Allah bareng-bareng bisa terus bersama. Insya Allah. Iya. Terima kasih Ibu karena sudah menjadi bagian hidupku dan telah melahirkan anak yang luar biasa, anak kita. Dan terima kasih untuk semua kebaikan Ibu selama ini, dan Mbak Ade juga. Dan mohon maaf kalau Bapak punya salah. Maaf ya Mbak, Ibu. Ku terbangun lagi di antara sepi, hanya pikiran yang ramai Jauh. mengutuki diri, tak bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka, terbiasa untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis sebelum